Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, sekeyakinan, seagama, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam penjagaan Allah, terhindar dari segala macam wabah-wabah yang ada di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sejenak mari kita sama-sama ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 120. Wa dharu zahiral itsmi wa batinahu innal ladzina yaksibuna al-itsma sayuzzauna bima kanu yaqtarifun. Tinggalkanlah dosa yang nampak, dosa yang tidak nampak, dan orang-orang yang berbuat dosa kelak Allah akan membalasnya. Mereka akan mendapat balasan pada hari kiamat disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini, ayat Allah yang mulia ini mengingatkan kepada manusia bahwa ada dua macam dosa yang senantiasa menimpa manusia. Kedua-duanya itu sangat berbahaya dan wajib kita tinggalkan. Yang pertama, ada dosa yang nampak, zahirul itsmi, dosa yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, seperti halnya meminum khamr, berzina, mencuri. Itu semua dosa-dosa yang nampak, dosa yang bisa terlihat, dosa yang bisa didengar oleh telinga. Namun ada juga dosa yang tidak nampak oleh mata, hanya pelakunya saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya yaitu dosa yang dilakukan maksiat hati, seperti takabur, riya, dengki, dan sifat-sifat buruk lainnya. Banyak manusia yang bisa menjaga diri, bisa menghindarkan diri dari dosa-dosa yang lahiriah, dosa yang nampak. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka bisa menghindarkan diri dari hal tersebut. Karena terlihat ya mungkin malu, karena bisa didengar, mungkin juga ada rasa tidak enak dan lain sebagainya. Namun bayangkan kalau misalkan maksiat yang dilakukan oleh hati, di antara manusia yang mampu lolos dari melaksanakan yang namanya maksiat hati, karena hanya Allah dan Dia yang tahu, sehingga mereka kadang-kadang lupa. Sekalipun bagaimanapun mereka menyembunyikan maksiat hatinya di hadapan manusia, namun ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan luput dari penjagaannya. Untuk itu, saudaraku seiman, sekeyakinan, seagama, rahimani wa iyyakumullah, mari sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita sama-sama menjaga hati kita dari perbuatan maksiat hati. Kita hindarkan, jangan isi hati ini dengan sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau hati ini dipenuhi oleh sifat-sifat yang tercela, otomatis hati kita akan tertutup dari kebaikan-kebaikan Allah, akan tertutup dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu sekali lagi, sebelum kita masuki bulan suci, mari kita sucikan hati kita
jaga hati kita dari perbuatan-perbuatan, dari sifat-sifat yang tercela. Begitu juga anggota badan kita, tubuh kita, tangan kita, penglihatan kita, mari kita jaga dari dosa-dosa yang nampak, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Sering kita dengar, kalau hati sudah baik, maka semua anggota tubuh kita akan menjadi baik, begitu juga sebaliknya. Maka bisa jadi keburukan-keburukan yang kita dapatkan di dunia ini, itu semua terlahir dari akibat maksiat hati yang senantiasa kita kerjakan tanpa kita sadari. Karena sekali lagi maksiat hati ini tidak sama seperti maksiat dosa yang dilakukan secara nampak. Dan mudah sekali kita sadar kalau dosa yang nampak itu kita kerjakan, mudah sekali kita menyadarinya. Karena kita tahu bahwa orang lain bisa melihatnya, orang lain bisa menilainya, tapi tidak seperti maksiat hati. Saya teringat dosa yang pertama kali dilakukan, yaitu dosa yang bersumber dari hati akibat kesombongan, akibat ketakaburannya, sombongnya iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah. Begitu juga di dunia ini akibat kedengkian. Dosa yang pertama kali terjadi akibat kedengkiannya, Qabil membunuh Habil, itu tidak lain maksiat yang dikerjakan, yang dilakukan oleh hati. Ternyata maksiat hati ini sungguh berat. Untuk itu mari, barangkali banyak maksiat-maksiat hati yang kita lakukan sebelum kita masuki bulan Ramadan. Mari kita sucikan hati kita, dan mudah-mudahan Allah mensucikan hati kita. Memasuki bulan suci, kita semua dalam keadaan suci. Kalau hati kita sudah suci, insya Allah ibadah kita akan menjadi tenang. Bayangkan sekarang ini terjadi kepanikan global. Di mana-mana orang berbicara tentang corona. Tapi mari kita yakini Ramadan sebentar lagi. Ramadan itu panas. Mudah-mudahan dengan panasnya bulan Ramadan, Allah membakar virus-virus corona. Dengan panasnya bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah membakar sifat-sifat tercela yang ada dalam hati kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.